Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokusnya mengenai updatean di Piala Asia. Nah kemarin kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya Indonesia ini ada beberapa kendala ya. Karena kalau kita melihat bagaimana persaingan di 16 besar, ya itu semua itu ya kendala-kendala yang terjadi dari timnas Indonesia. Tentu kita harus mengapresiasi apa yang sudah menjadi kinerja baik dari PSSI, kemudian pelatih dan juga pemain tentunya. Tak terlepas dari itu ya, saya melihat ada updatean terbaru setelah Piala Asia ini. Ada poin-poin positif yang sudah disampaikan oleh Shin Tae-yong, terkhusus ya bagaimana sebenarnya dari pola permainan Indonesia sangat tak layak menjadi peringkat 142. Tetapi inilah sepak bola, kita harus melihat ke depannya bagaimana Shin Tae-yong ini apakah bisa diperpanjang atau tidak tentang Indonesia. Yang pertama di sini saya melihat yaitu Ayase Ueda. Nah ini pun mengatakan ya, ini adalah pencetak gol kemarin ya. Ayase Ueda ini mengatakan bahwa Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi menampilkan permainan yang sangat baik, tidak ada sama sekali permainan negatif. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ini sangat patut diapresiasi, pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama kami hanya mampu mencetak gol, itu pun hanya lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan Indonesia jelas jadi perhitungan. Nah ini adalah komentar dari pemain Jepang ya. Dan selanjutnya ini pelatih Jepang ya, yakni Hajime Moriyasu. Dia pun mengatakan bahwa Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Shin. Saya sangat yakin untuk ke depan Indonesia akan menjadi bagian penting di Asia. Nah, ini menurut saya bukan berarti ya di sini saya membela Shin Tae-yong ataupun membela para pemain timnas, tetapi faktanya memang seperti itu. Kalau kita lihat ya, mereka sebenarnya dari segi porsi dan juga dasar sudah paham mengenai sepak bola. Jadi kalaupun orang-orang yang dalam tanda kutip ini hanya mengetahui lewat pengalaman saja tetapi tidak terjun langsung dalam sepak bola, ya menurut saya ya sangat berbeda ya. Itulah argumen menurut saya yang harus kita juga harus respect kepada mereka yang sudah dalam hal ini ya memberikan kritik dan juga saran kepada Indonesia, termasuk pelatih Jepang dan juga pemain Jepang ini. Ini adalah pujian ya, menurut saya ini adalah sebagai bentuk upaya dukungan dari mereka kepada Indonesia. Dan saya juga sangat sepakat bahwa jalur ini sudah benar. Kalau kita berbicara mengenai hasil, tentu kita belum bisa ya untuk melihat hasilnya, baik itu di Piala AFF kemudian beberapa event lainnya. Tetapi kalau kita melihat dari bagaimana Indonesia bisa lolos di Piala Asia, kemudian pola permainan Indonesia ketika melawan Irak, kemudian melawan Vietnam itu sudah bagus. Ini artinya kita harus lebih sadar diri ya. Jadi jangan sampai ekspektasi kita saja melawan Jepang kalah, kita tidak bisa membuka ruang, kemudian pola permainan Indonesia mati. Ya kita juga harus sadar bagaimana peringkatnya. Peringkat Indonesia dan Jepang itu berbeda jauh sekali. Jepang di peringkat 17 dunia, sedangkan Indonesia 142. Artinya memang bagaikan bumi dan langit. Tetapi itulah sepak bola teman-teman. Kita tidak bisa menjudge ataupun mengkritik ya, walaupun ada beberapa yang menurut kita juga ya, seperti keputusan Shin Tae-yong tetap memainkan Egy Maulana Fikri ya, kemudian keputusan Shin Tae-yong tidak memainkan Shein Patinama ya selama 3 kali pertandingan, dan juga beberapa keputusan Shin Tae-yong dianggap merugikan. Ya menurut saya ya semua yang tahu itu adalah internal dari pelatih. Dan kenapa Elkan Bagot dijadikan striker? Ya menurut saya ini lagi-lagi adalah taktik dari pelatih ya. Bahkan waktu itu PSSI ya, yaitu Bapak Zainuddin Amali juga sangat kaget dengan statement ya ataupun dengan taktik yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, yakni memainkan Elkan Bagot sebagai striker. Memang di luar nalar, tetapi tujuannya tentu kita sudah tahu mengapa Elkan Bagot dimainkan sebagai striker, karena Jepang itu lemah sekali di bola-bola udara, dan terbukti benar saja jika kemarin itu ya Elkan Bagot dimainkan di babak pertama, kemudian babak kedua sebagai lini striker, kemudian di
kuatkan dengan sosok Pratama Arhan, tentu jelas hasilnya akan berbeda. Karena memang ya inilah strategi, inilah permainan taktik. Menurut saya pelatih Shin ini sudah maksimal ya, apa yang sudah dilakukan sudah maksimal. Tentu kita harus belajar dari sini, belajar dari apa yang sudah menjadi harapan, kemudian tujuan timnas Indonesia ya, karena ini memang laga yang sangat luar biasa. Ini bisa menimba ilmu ya, kita bisa menimba ilmu dengan Jepang, dan kita juga bisa melihat ke depannya. Dan yang terbaru di sini sosok Martin Paes ya. Martin Paes ini digadang-gadang juga akan menjadi kiper Indonesia, dan itu sudah sebentar lagi terwujud ya, kurang lebih tinggal 60% lagi. Dia rela ke Indonesia untuk mengurus berkas, dia juga sudah menyiapkan seluruh persyaratannya untuk membela Indonesia. Artinya tidak ada lagi hambatan ke depan bagaimana pemain-pemain keturunan ini menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia. Dan poin yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement, kita jangan terlalu banyak diadu dengan media kanan, media kiri yang dalam hal ini menjudge pemain, kemudian dalam hal ini juga memberikan kritikan terlalu pedas kepada Shin Tae-yong mengenai apa yang menjadi kebijakannya. Ya menurut saya itu fair-fair saja, tetapi kita jangan terlalu berpengaruh ya, karena memang tujuan kita satu ya, ini mendukung timnas. Apa yang menjadi kebijakan boleh kita kritik, tetapi sifatnya harus membangun kritikan itu. Jangan sampai hanya mengkritik personal saja tetapi kita tidak paham mengenai kebijakan juga taktik. Nah menurut saya itu sama aja omong kosong. Tetapi yang jelas ya, apa yang sudah menjadi program dan juga rencana PSSI mengenai pemain keturunan, kemudian program dari Shin Tae-yong ini harus dilanjutkan ya. Karena ada saat ini juga saya melihat ya, salah satu exco PSSI Bapak Arya Sinulinga pun juga mengatakan bahwa proses ya, kemudian pondasi itu penting, hasil juga penting. Dan menurut saya untuk saat ini ya, ketika statement itu muncul ketika Indonesia kalah dengan statement hasil juga penting, ya menurut saya itu kurang pas. Karena emang untuk standar kita itu bukan Jepang untuk saat ini, kita belum sampai ke level itu, dan kita harus sadar diri gitu. Dan untuk saat ini level kita ya, untuk kita mengalahkan Vietnam yang notabene ini peringkat kemarin 93, ya menurut saya ini sudah luar biasa banget ya. Kemudian kita juga menyulitkan Irak ya, itu menurut saya juga sudah luar biasa sekali. Tetapi kita masih ada kualifikasi Piala Dunia, kemudian kita masih ada Piala Asia U23. Artinya untuk di bulan-bulan selanjutnya kita masih ada hal-hal yang harus kita capai. Jadi tolak ukurnya jangan sampai Indonesia ketika melawan Jepang itu kalah, tidak bisa berbuat banyak dan sebagainya. Jangan itu tolak ukurnya. Masih banyak hal-hal yang masih kita benahi. Karena sekarang ini kompak ya, saat ini menurut saya tim ini sudah mulai kompak, dan saya sangat yakin, 1000 kali yakin Shin Tae-yong tidak akan merubah ini teman-teman ya, kekuatan untuk di 2, 3, 4 tahun ke depan. Saya sangat yakin sekali, karena ini sudah mulai terbentuk, jalan ini sudah mulai terbentuk. Kemarin sedang meraba-raba, kemudian kemarin sedang menentukan bagaimana strategi taktik A, B, C, kemudian formasi 4-3-3, 4-4-2 sebelum bertemu dengan formasi 3-4-3 ya, yang menjadi kesukaan Shin Tae-yong dan juga ternyata pas ya. Dan ini menurut saya ini adalah pola yang sangat bagus, dan semoga saja kedepannya ya ini akan ada evaluasi bagi Shin Tae-yong ya, ada evaluasi. Tetapi ya evaluasinya ini ya memang ke evaluasi beberapa pertandingan, bukan ke evaluasi yang lebih dalam mengenai yes kontrak di dalam hal ini ya, mungkin dalam tanda kutip diputus kontrak. Ya menurut saya jangan dulu lah, karena kita melihat saat ini masih banyak harapan ya, masih banyak orang-orang yang berharap bahwa timnas Indonesia itu bisa sukses dengan Shin Tae-yong. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan evaluasi dari timnas Indonesia, dan apakah kalian masih yakin untuk ke depan Indonesia mampu untuk bisa bersaing di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.